macam jenis macam-macam jenis fungsi yang mungkin dengan cara biasa sulit diselesaikan, tapi dengan metode ini itu bisa diselesaikan dengan mudah kalau ada aplikasinya. Kalau tidak ada aplikasinya susah juga ya, karena hitungnya lumayan ya. Ya seperti itulah metode numerik akan sangat terbantu kalau dibantu dengan metode dengan komputer. Ya, oke baik kita lihat. Ini materi yang saya kirimkan di pertemuan yang lalu ya, pertemuan yang lalu. Oke. Jadi sebelumnya kita lihat ada berbagai macam jenis fungsi bilangan real ya, fungsi bilangan real. Yang pertama yang paling mudah adalah fungsi polinomial. Ya, kemudian ada fungsi aljabar. Ya, fungsi polinomial dibagi fungsi polinomial gitu ya. Ada fungsi transenden. Nah, ini fungsi transenden yang macam-macam, ada logaritma dan sebagainya. Ya, nah ini fungsi polinomial ini sudah sangat sering sekali ya kita gunakan. Mohon maaf hari ini saya nggak bisa nyoret-nyoret, saya lupa tadi bawa. Ini di kantor ya, seperti biasa saya sudah menetapkan hari Rabu ke kantor. Ya, jadi hari ini di kantor, tapi tadi waktu berangkat memang terasa sih ada apa yang kurang gitu, apa yang kurang dibawa. Sampai kantor baru ingat, oh iya pulpen lupa dibawa. Ya, pulpen untuk ngajar ya. Oke. Jadi ini fungsi polinomial ya, ini sudah berulang kali. Saya yakin mudah-mudahan kalian mimpi pun bisa disebut ya, ketika kalian mimpi kemudian bangun temannya nanya, coba ya jelaskan fungsi polinomial bentuk umumnya, bentuk umum fungsi polinomial, langsung bisa jawab ya, karena sudah sering ya berulang, dan ini memang fungsi yang banyak digunakan ya. Nah kalau fungsi polinomial ya, ini fungsi yang terjamin ini ya kekontinuannya dan dapat diturunkan dimanapun ya. Kemudian kita lanjutkan fungsi aljabar ya, bisa dibentuk seperti ini ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang lain ya. Kemudian apa namanya y-nya ini pangkat berapapun ya, pangkat apa namanya bilangan bulat tentunya, pangkat bilangan bulat. Oke. Jadi fungsi aljabar dapat dinyatakan sebagai pembagian dua fungsi polinomial. Bisa juga seperti itu ya. Jadi ada fungsi rasional juga ya, fungsi rasional ya, fungsi yang bisa dibentuk dalam bentuk pembagian dua buah fungsi polinomial. Ya. Oke, kemudian fungsi transenden ini hanya review ini ya, kalkulus ya. Ini ada fungsi transenden macam ya, ada eksponensial, logaritma dan sebagainya. Oke, nah di awal, di pertemuan awal sekali, tentu kalian masih ingat ada dua contoh soal seperti ini. Cari akar-akar persamaan polinomial ya, pangkat tinggi ya, polinomial berderajat 7, atau fungsi transenden di bawah ini ya. Ini juga bisa dibentuk jadi persamaan ya, kita nyari x ya. Ya kita buat 0 ya, jadi ruas kanannya kita nolkan, yang di kanan kita pindah ke kiri, maka sama saja kita mencari akar dari fungsi transenden ini gitu ya. Oke. Nah bagaimana penyelesaiannya? Nah, hari ini kita akan belajar beberapa metode. Hari ini kita akan belajar dua metode. Jadi, bila berbentuk fungsi polinomial sederhana, ya bisa kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, bisa digunakan misal metode favorisasi, metode pembagian banyak dan sebagainya. Itu pun juga kalau bisa ya. Kalau ada apa namanya akarnya yang bilangan bulat. Ya, kalau tidak ada akar bilangan bulat, repot. Oke, kemudian sebaliknya bila suatu polinomial berderajat lebih tinggi atau berbentuk transenden, tidak tersedia metode aljabar. Nah, disitulah peran dari metode numerik. Ya, yang pertama metodenya adalah metode biseksi. Ya, ini sebenarnya metode yang sudah kalian pelajari ya saat belajar Alpro. Jadi di pertemuan terakhir
ya ada algoritma pencarian biner ya, algoritma pencarian biner. Itu sebenarnya sama metodenya dengan metode biseksi. Hanya saat altro ya kalian menggunakan datanya bertipe apa namanya array ya, masuk array ya, sehingga fungsinya adalah fungsi diskrit. Nah, kalau di sini fungsinya fungsi kontinu ya, fungsi kontinu. Sebenarnya konsep dasarnya sama. Konsep dasarnya sama. Ya. Jadi ini dinamakan metode biseksi, sama ya dengan saat alpro ya, metode pencarian biner gitu ya. Di sini namanya biseksi ya, karena prinsip dasarnya membelah dua ya, membelah dua dari area pencarian. Jadi area pencarian diparuh dua. Kemudian metode biseksi diformulasikan berdasarkan teorema yang menyatakan bila fungsi fx kontinu pada selang atau interval dan tertutup ya, ini bukan terbuka ya, tertutup AB, dan FA serta FB berlawanan tanda, maka pasti ada sebuah titik, ya misalnya sebut saja namanya alfa, sedemikian hingga F alfa sama dengan 0, di mana alfa ada di antara A dan B. Ya, ini teorema pertama yang kita review ya, dari kalkulus ya, teorema kalkulus pertama yang kita review. Ya, ini penting, jadi kalian harus selalu ingat dengan teorema ini. Jadi prinsip dasarnya itu, ya pertama fungsinya kontinu, ya pada selang yang ingin kita cari, ya selang tertutup yang kita cari, kemudian FA dan FB-nya berbeda tanda. Ya prinsip dasarnya. Ya. Contoh yang lain, ya contoh misalkan terdapat 99 kelereng dalam satu wadah memiliki ukuran dan berat yang sama, namun satu kelereng mempunyai bobot lebih berat. Ya, jadi ada 99 kelereng, satu kelerengnya memiliki bobot lebih berat dibanding kelereng yang lain. Yang lain sama persis, kita anggap ya, kita anggap semuanya sama. Ya, yang tidak sengaja tercampur ke wadah tersebut. Bagaimana cara menemukan kelereng tersebut? Ya misalnya hanya berbeda sedikit gitu ya, sehingga ukuran dari sisi ukuran susah kita tentukan. Maka caranya, cara yang tepat tentu kita bisa membagi dua. Kalau ada 99 kelereng nggak bisa dibagi dua, jadi kita ambil satu kelereng sembarang. Kemudian sisanya 44 dan 44 kelereng kita timbang. Kalau 44 dan 44 tadi, 44 kelereng masing-masing tadi beratnya sama, maka bisa kita pastikan kelereng yang kita ambil itulah kelereng yang tadi tercampur yang lebih berat. Ini kan diketahui yang lebih berat ya, yang lebih berat. Oke, kalau tidak ya ternyata berbeda beratnya, maka kita pilih 44 kelereng yang lebih berat dibanding yang separuh yang lain. Ya, maka di 44 kelereng yang lebih berat itulah terdapat kelereng yang salah tadi ya, salah masuk tadi. Kemudian kita paruh dua lagi, karena 44 kita paruh dua bisa, ya maka langsung kita paruh dua saja. Kita paruh dua, kita lihat mana yang lebih berat. Yang lebih berat kita pilih. Gitu ya. Jadi ada 22. Oke, 22, kita paruh dua lagi, 11. Mana yang lebih berat kita pilih. Oke ya, kemudian 11 kita ambil satu dulu. Ya, berarti ada 5 dan 5. Ya, kita lihat mana lebih berat. Kalau sama beratnya, maka yang kita ambil itulah ya kita cari. Kalau tidak, ya berarti kita pilih yang lebih berat. Begitu seterusnya sampai ketemu. Tentu tidak perlu sampai 99 kali kita timbang. Ya, itu metode biseksi. Ya, walaupun tidak persis sama. Ya. Tidak persis sama. Ada sedikit perbedaannya. Ya. Karena kelerengnya ini berbentuk diskrit. Ya. Itu mungkin lebih mirip dengan apa namanya, lebih mirip tapi tidak sama ya dengan metode pencarian biner saat kalian belajar algebra. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini ilustrasinya. Ini mohon maaf, saya bisa nyorek-nyorek. Ya, jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, ya, punya fungsi. Ya, ini mau saya juga agak bagus, kita sedikit nyorek. Misalkan kita punya sebuah fungsi seperti ini, fx ya, fungsinya grafnya seperti ini, kemudian titik ini kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini dari B ke A. Jadi FB dengan FA berbeda tanda. Ya, berbeda tanda. FB positif, FA negatif. Kemudian kita ingin mencari akar yang ada di antara B dan A.
Ya, misalnya sudah diketahui fungsi fx-nya kontinu pada selang tertutup AB. Ya, kemudian FA serta FB berbeda tanda. Maka berdasarkan teorema tadi, ya dijamin keberadaan ya akar ya pada selang tersebut minimal ada satu. Minimal ada satu. Kenapa minimal ada satu ya? Ini minimal satu dapat. Ya bisa saja FB-nya positif, FA-nya negatif. Ini ya berosilasi gitu ya, sehingga ada banyak akar. Ya itu pun juga tidak ada masalah. Ya, misalkan seperti ini kebetulan satu ya, ada satu. Kemudian setelah itu rentang pencarian kita kecilkan, ya kita bagi dua, ya dari B ke A intervalnya kita bagi dua, misalkan x0, ya x0, kemudian kita cek fx0, ternyata fx0 ini negatif. Ya, FA juga negatif, maka A-nya digeser. Jadi A-nya sama dengan X0 ya. Oke, A-nya digeser ya. Kemudian diparuh dua lagi, misalnya ini X1, anggap saja ya. Walaupun sangat tidak persis di tengah-tengah ini. Anggap aja di tengah. X1 kita dapatkan tengah-tengah antara B0 dan A yang baru ya. A dari X0 ini ya. Kemudian dapat X1. Ternyata X1-nya, Fx1-nya positif. Maka B-nya kita geser, karena sama-sama tandanya. Ya, karena kita mencari batas kiri dan batas kanannya, nilai fungsinya berbeda tanda, ya, yang kita cari yang berbeda tanda. Ya. Maka B-nya digeser, jadi B-nya sama dengan X1. Ya, B-nya sama dengan X1. Kemudian paruh dua lagi, begitu seterusnya. Ya, sampai ketemu, ya sampai FA. F alpha sama dengan 0 atau fx ya, di sini pakai x ya. Fx sama dengan 0 atau kurang dari toleransi yang kita inginkan. Ya, misalkan toleransinya 0,001. Ya, sampai fx kurang dari sama dengan 0,01, tentu nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Ya, nilai mutlak. Oke. Ya, bisa titik berhentinya bisa berdasarkan tadi ya. Fx tadi bisa juga setengah rentang atau sampai rentangnya kecil sekali, rentang pencariannya kecil sekali, udahlah anggap aja sudah ketemu gitu, karena rentang pencariannya sudah sangat kecil. Jadi bisa dua itu ya, yang menyebabkan berhenti dan ditemukan. Tapi ada satu lagi kondisi di mana dianggap tidak ditemukan kalau iterasinya sudah mencapai iterasi maksimum. Kalau kita tentukan jumlah iterasinya, ya tergantung programnya mau buat. Kira-kira seperti itu algoritma biseksi. Ya. Jadi secara detailnya diulang lagi. Ya. Jadi pertama kali untuk menggunakan metode biseksi, pertama kali kita tentukan harus dari batas atas, batas bawah, tentukan batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita hitung titik tengahnya. Di sini x, x sama dengan a plus b per 2. Setelah itu, ya kita cari nilai fungsi fx. Ya, fx. Ya, fx kita cari nilainya, ya. Kemudian ini terdapat akar samaan fa dan fb berlawanan tanda, ini sudah sebelumnya ya. Jadi penentuan nilai a dan b harus yang fa dan fb-nya berbeda tanda. Kemudian tadi di atasnya kita sudah menghitung x. Bagaimana menentukan rentang pencariannya? Ya, dari nilai x yang didapat perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Maksudnya kita cari fx-nya ya. Fx-nya kita dapatkan. Kemudian jika fx dikali fa kurang dari 0, berarti ini berbeda tanda ya. Fx dikali fa kurang dari 0 berarti berbeda tanda, maka fb-nya yang digeser. Jadi b-nya sama dengan x. Ya. Kemudian fb sama dengan fx, sedangkan a-nya tetap. Jika tidak, maka a-nya yang digeser. Nggak perlu dibuat if-nya dua kali begini ya, cukup sekali aja. Ya, ini kalau lawannya ya, jika fx dikali fb kurang dari 0, maka a-nya yang digeser. Tapi dalam program algoritma nggak perlu kita buat begitu. Oke, lanjut. Stopping condition. Akar persamaan biasanya ditentukan berdasarkan iterasi maksimum yang diberikan. Tapi yang paling banyak digunakan dengan menentukan toleransi error yang ditetapkan. Nah, toleransi error pun tadi ada dua hal ya. Bisa dari nilai fx-nya, karena kita cari nilai x ya sedemikian sehingga fx-nya sama dengan 0 gitu kan.
maka ketika fx mendekati, ya misalkan kita mendekati 0, bisa kita hentikan proses pencarian. Ya, bisa dari situ. Bisa juga dari rentang pencarian yang sudah sangat kecil sekali. Mau dibagi-bagi 2 pun tetap aja sangat kecil. Misalnya sudah cukup. Jadi bisa itu ya. Ya. Stopping condition. Ya, itu kalau nilai yang dicari ditemukan. Tetapi bisa jadi ya karena untuk menghemat ruang dan waktu, kita buat ada iterasi maksimumnya. Ya, nah ketika berhentinya karena iterasi maksimum, ya artinya data atau akar tidak ditemukan. Karena bisa jadi rentangnya ternyata salah milih, ya salah pilih gitu misalnya, salah pilih. Ternyata tidak positif negatif misalnya. Nah, ya, itu bisa kacau programnya. Jadi kita buat iterasi maksimum. Nah, ini algoritmanya. Algoritma di seksi. Jadi algoritma ini untuk mencari solusi, ya mencari akar gampangnya, mencari akar di mana fx sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah x-nya, ya. Akarnya adalah x. Kemudian fungsinya continue pada interval tertutup AB, ya, dan a serta b ya berbeda tanda. Ya, itu tujuan algoritma ini. Ya. Kemudian inputnya adalah A dan B. Kemudian toleransinya, ini toleransinya tergantung ya. Ya, bisa 2 tadi. Kalau di sini ya dia menggunakan rentang. Ini ada rentang ya. Ya, toleransinya ini rentang. Rentang pencariannya, interval pencarian. Ya, kemudian jumlah iterasi maksimumnya 0. Iterasi maksimumnya 0. Ya. Kemudian outputnya adalah pendekatan nilai akar ya, P-nya ini P. Ya, solusinya di sini menggunakan variabel P atau pesan kesalahan. Jadi outputnya ditemukan ya nilai P-nya atau ya tidak ditemukan karena sudah mencapai iterasi maksimum. Seperti itu. Oke. Kemudian step pertama kita menentukan nilai I. I-nya mulai dari 1, ya ini iterasinya ya. Ya, iterasi kita mulai dari 1, kemudian FA sama dengan FA. Batas bawahnya ya, di batas bawah. Jadi di sini hanya cari batas bawahnya saja. Kemudian selama I kurang dari sama dengan N, ya jadi selama masih belum melewati iterasi maksimum, maka jalankan step 3 sampai step 6. Ya. Step 3-nya tentukan nilai P, di mana P sama dengan A ditambah B min A per 2. Ya sebenarnya ini nggak perlu buat begini ya, cukup A plus B per 2 gitu, sama ya. Ya, A plus B per 2. Ya, kemudian tentukan FP. FP sama dengan FP, ya, dari fungsinya, nilai fungsinya di titik P. Kemudian step 4, jika FP sama dengan 0, otomatis kita berhenti ya. Jika FP sama dengan 0, maka berhenti. Kalau pakai C, enak langsung tinggal return P, gitu ya, return P. Otomatis berhenti ya, fungsinya otomatis berhenti. Kalau sudah dijalankan statement return ya. Nah, tentu kalian pilihnya C ya. Kalau pakai Pascal, walaupun sudah dijalankan return-nya, belum berhenti ya. Belum berhenti. Ya. Oke, itu titik berhentinya. Atau rentang pencariannya sudah kurang dari toleransi. Misalnya toleransinya 0,001 ya. Rentang pencarian. B min A per 2-nya sudah kurang dari 0,001. Ya, rentang pencarian setengah rentang pencariannya sudah kurang dari toleransi, maka pencarian dihentikan. Ya, ini outputnya adalah P. Outputnya. Oke, jika ini tidak dijalankan, maka ya iterasinya dilanjutkan. I sama dengan I plus 1. Oke, kemudian ya step 6-nya jika FA dikali FP lebih dari 0, berarti tandanya sama ya. Lebih dari 0 berarti tandanya sama. Ya, maka A-nya yang digeser ke P. Jadi A sama dengan P. Ya, hanya digeser ke P ya, sama dengan P. Kemudian FA sama dengan FP. Selain itu, ya, selain itu kita set B sama dengan P.
FB sama dengan P. Kemudian FB sama dengan FP-nya nggak perlu ya, karena nggak dipakai. Ya, kan tidak dipakai, jadi nggak perlu. Cukup B-nya saja untuk mencari ya X-nya, P-nya nanti ya, menghitung P nanti. Jadi B sama dengan P. Dan ini dilakukan terus berulang sampai step 4 bernilai benar, if-nya bernilai benar, ya, atau apa namanya, while-nya sudah, I-nya sudah melewati N0. Ya. Kemudian ya, jika ini sudah selesai ya tanpa menjalankan bukan tanpa menjalankan, di mana di statement step 4 if-nya tidak pernah bernilai benar, maka step 7 baru jalankan. Output-nya ya prosedur metode gagal ya, menemukan nilai akar ya, karena iterasinya sudah melewati ya. Oke, kemudian baru selesai. Jadi ada dua stopping condition-nya ya. Sudah apa namanya, iterasi maksimumnya sudah dilewati atau P-nya sudah di. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan. Ini algoritma yang lain lagi ya, ini bisa dibaca. Ya. Ada banyak variasinya ya. Kemudian tentukan salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini. Kita tentukan salah satu akar saja. Nah, di sini misalkan XI-nya, A-nya ya, ini A sebenarnya. Ini A, ini B, ini X gitu ya. Ini A, ini B, ini X. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Kemudian ini FXI, FA, ya. Ini FB, ini FX gitu. FX. Jadi langkah pertama kita tentukan rentang pencarian 1 dan 2, dari 1 sampai 2 misalnya. A-nya 1, B-nya 2. Ya, kemudian kita cek FA-nya -4, FB-nya 3. Berarti berbeda tanda ya. Berarti pasti ada nih solusi. Ya, di sini dengan metode ini hanya ditemukan satu solusi ya. Ya, satu rentang untuk mencari satu solusi ya. Nah, karena ini berbeda tanda, maka pasti ada akar di antara 1 sampai 2. Oke, kemudian kita cari titik tengahnya ya, X-nya jadi 2 plus 1 ya per 2 ya, jadi 1,5. 1,5 F1,5 dapat ini min 1,875. Oke ya, ini negatif. Ini juga negatif. Ini FA dikali FX atau FP tadi ya, FA dikali FP positif, maka A-nya yang digeser ya, jadi A-nya sama dengan P, sehingga A-nya jadi 1,5. Ya, A-nya jadi 1,5. B-nya tetap ya, B-nya tetap, kemudian dicari titik tengah antara A dan B, dapat 1,75. Oke, kemudian ya FA-nya tadi ya min 1,875. Sedangkan FB-nya tetap ya. Kemudian FP-nya 0,17188 dan seterusnya. Ya, ini FP-nya ya, FP. Oke. Kemudian kita kalikan FA ya, FA dikali FP negatif. Berarti ya B-nya yang sama dengan P. Jadi A-nya tetap, B-nya menjadi sama dengan P. P-nya 1,75. Ya, ini jadi 1,75. Kemudian cari tengahnya, dapat ini 1,625. Sekali lagi dihitung, FA-nya tetap, ya. Kemudian FB-nya dapat, ya, FB-nya dapat. Kemudian FP-nya juga dapat negatif, ya, negatif. FA dikali FP negatif jadi positif, maka B-nya yang digeser, ya, ke P. Jadi B-nya yang digeser ke P ya. Sorry, A-nya ya, karena ini positif ya, A-nya yang digeser ke P. Jadi A-nya 1,5 jadi 1,625. B-nya tetap. Begitu seterusnya. Sampai ya
FP-nya sama dengan 0 atau toleransi rentang pencarian sudah kecil sekali. Ini rentang pencarian masih berapa? 0,075 ya, 0,05. Bukan, salah juga. 0,075. Salah ya. Ngacok saya. Ini 750 ya, 750 dikurangi 65. Ya, 75 tambah 125 ya. Jadi 0,01 salah, bukan 0,01. 0,125. Ya masih besar ya. Berarti harus dicari lagi. Oke, sekarang kita coba hitung dengan menggunakan Excel. Ya, tadi fungsinya X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3. Kita coba buka Excel-nya. Kita hitung bareng-bareng ke Excel. Ya, pertama kali ini I-nya. I, kemudian A, kita pakai ini aja, A ya. A, B, kemudian P. Kita gunakan simbol yang sama dengan algoritmanya. Kemudian ini FA, FA, kemudian FB di algoritma nggak dipakai ya, FB ya. Kemudian FP, FP. Oke, ini mulai dari 1, rentangnya mungkin ini kita tambah toleransi gitu ya. Jangan toleransi, ini E aja ya, toleransi. Ini E-nya, toleransinya kita tentukan toleransi. Jadi misalkan mulai dari 1, B-nya 2, ya, baru ini E-nya itu misalkan sama dengan tadi apa? Dari B min A. Ya, B min A bagi 2 ya. Toleransi kita perlu. Misalnya kita pakai sama dengan 0,001 misalnya. 0,0. Oke, sekarang kita hitung P-nya. P sama dengan ya A plus B dibagi 2. Kemudian FA sama dengan pangkat 3 ya. A pangkat 3 ditambah power. Ini nggak perlu power ini. Sekian. Ada sekian. Oh, ada. Oh, nggak ada sekian. Power. A pangkat 2. Ya, dikurangi 3 kali A. Ditambah, dikurangi 3. Ya, betul ya. Oke, tinggal kita copy. Ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai if yang ini ya.
Tentukan ya. Jadi if FA kali FB lebih dari sama dengan 0, maka ini ya sama dengan apa? P gitu ya. Bisa pakai itu ya if ya. Jika tidak dia tetap nilai. Coba if ya, sekaligus logika ya. If ya, FA dikali FP ya dikali FP kurang dari 0, maka jika ini benar, maka nilai fungsi nilai apa sel itu sama dengan P gitu ya. Jika tidak, maka tetap dia ya. Salah benar. Terbalik. FA dikali FO kurang dari 0. Terbalik kita, terbalik. Ya, kalau kurang dari 0, berarti kalau kurang dari 0, berarti tetap. Terbalik tadi. Terbalik ini ya. Ini kalau benar, ya, kalau kurang dari 0 itu benar, berarti tetap ya, sama dengan bukan D2 ya, tapi B ya, ganti B. Ganti B. Oke ya, yang ininya D, ganti D. Ya. Nah, ini baru benar ya. Yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Tapi kebalikannya ya, jika kita pakai F aja ya, if ya, kalau mau pakai ini lebih enak. Ya, logical testnya if ya FA dikali FP ya ini kurang dari sama ya, kurang dari 0. Ya, ini false ya. Jika benar, kalau kurang dari 0 jika benar, berarti FA dikali FP kurang dari 0, maka ya B-nya ini sama dengan FA dikali FB kurang dari 0. Berarti B-nya yang sama dengan ini P ya. Jika tidak, maka tetap nilai. Jika kurang dari 0, jika lebih dari 0, tetap oke. Nah, ya, betul ya. Kemudian ini tinggal di copy ya. Tinggal di copy sampai sini aja. Oke. Nah, tinggal di copy. Oke. Ya, sampai langkah berapa tuh? Toleransinya kurang errornya sudah kurang dari toleransi. Nah, ini ya, sampai langkah ke-10 ya, tapi kecil kali toleransi kecil kali. Sampai langkah ke-10. Ya. Kalau kita lihat FP-nya sudah mendekati 0 ya, sudah sangat mendekati. Ini kalau pakai toleransinya tadi rentang nilai ya. Ya, toleransinya rentang pencarian. Bisa juga toleransinya misalnya adalah nilai FP-nya. Ya, nilai FP-nya. Kalau sudah kurang dari 0,001 nilai mutlak ya, nilai mutlak. Ya. Maka masih belum ya. Kalau kurang dari ini masih belum. Masih langkah berikutnya. Coba kita cari. Ya, nilai. Ini udah kecil kali ya. Kalau errornya 0,001, ini 0,001 tadi. Ini udah ya, 10. Sorry. P yang mana tuh? FP, ini nih. Ini ya, langkah ke-13 ya. Langkah ke-13 sudah kecil sekali ya.
Ya, kalau pakai toleransinya untuk FPL. Kira-kira seperti algoritma biseksi. Ya. Oke, bisa ya? Ya, algoritma pencarian biner. Sama saja. Algoritma pencarian. Sampai sini ada pertanyaan? Ini algoritma pencarian biner. Sekarang jam 11:09. Kita tinggal satu lagi algoritma. Ya, algoritma iterasi. Iterasi sederhana. Nanti pertemuan yang depan masih ada iterasi yang konvergen. Yang depan itu masih ada berapa? 3 algoritma. Kalau hari ini kita 2 algoritma. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Kita mulai lagi jam 11:04. Oke, silakan mau ke belakang. Nah, ini metode biseksi tadi ya. Lanjut saja. Ya, keuntungan biseksi. Ya, tadi dengan algoritma biseksi, keuntungan biseksi dia akan selalu berhasil menemukan solusi. Asalkan tadi settingan iterasi maksimumnya ya. Settingan iterasi maksimumnya lebih tinggi dibandingkan jumlah iterasi yang harus dilakukan dengan menentukan tadi ya errornya tadi, toleransi tadi ya. Kemudian kelemahan biseksi bekerja sangat lambat, tidak memandang bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari telah berada dekat sekali dengan X0 atau X1. Wah, dengar nggak suara suara berisik ya, itu jangan lupa ya. Oke, kira-kira seperti itu, tapi sangat lambat juga relatif juga ya, relatif juga. Ya. Oke. Ini ada soal, selesaikan persamaan X dikali E pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian rentang pencariannya dari min 1 sampai 0, kemudian toleransi errornya 0,001. Ya, kemudian atau iterasi maksimum kan ada 10 iterasi, sedikit sekali. Ya, ini soal ini untuk ini presensi hari ini ya. Kalian gunakan Excel saja. Gunakan Excel, nanti kirimkan hasilnya beserta jawaban dan sedikit ulasan ya. Sedikit ulasan. Error toleransinya terserah kalian mau pakai gaya yang mana tadi ya. Mau pakai FP atau rentang pencariannya ya. Selisih setengah dari selisih AB. Ya, setengah dari selisih antara A dan B. Oke. Ya, macam-macam nanti satu kelas bisa macam-macam. Ya, kemudian iterasinya juga beda-beda ya. Saat pencarian besar. Oke. Lanjut, ini ada soal ya, ini bisa juga dicoba ya. Ini masih pakai polinomial ya. Kalau pakai Excel kita masih enak ya, kalau pakai Excel ya. Banyak fungsi macam-macam. Ya pakai C juga banyak fungsi macam-macam ya. Tapi tentu ada keterbatasan ya, keterbatasan tidak sebanyak di Excel ya. Oke, berikutnya metode iterasi. Metode iterasi. Ya. Nah, metode iterasi sesuai dengan namanya ini dilakukan proses iterasi, misalnya iterasi pertama itu didapat ya dari langkah sebelumnya, penentuan sebelumnya, nilai awal, dari nilai awal. Ya, kemudian dari iterasi pertama didapat X1. Ya, X1 ini titik yang dicari ya. Titik yang dicari itu X. Ya, kemudian dari iterasi pertama, kemudian iterasi kedua kita hitung X2-nya menggunakan X1. Begitu seterusnya sampai
ya XI-nya itu mendekati akar yang dicari. Ya, sampai XI-nya mendekati akar yang dicari. Prosesnya seperti itu. Nanti kita tentukan berdasarkan fungsinya tentunya ya. Oke, kemudian proses tersebut diteruskan sehingga aproksimasi dengan ketelitian yang diinginkan diperoleh. Oke, hampir sama dengan yang tadi. Ya, berkaitan dengan ketelitian atau selisih dari nilai sesungguhnya. Ya. Kita lanjut. Nah, iterasi ini ada dua metode. Sebenarnya metode algoritmanya sama. Ya, algoritmanya sama. Metode iterasi, baik metode iterasi sederhana maupun iterasi konvergen. Yang membedakan hanya fungsi yang digunakan. Ya, fungsi yang digunakan. Ya, ini bisa berbeda. Ya, karena sebuah persoalan bisa dibentuk berbagai macam solusi. Ya, misalnya kita punya sama metode iterasi sederhana adalah metode yang misalkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Maksudnya apa? Misalnya contohnya gini. Di bawah ada X min E pangkat X sama dengan 0. Kemudian ini kan bisa kita ubah. Ya, ini jadi kita ubah X sama dengan E pangkat X. Nah, E pangkat X-nya inilah yang kita sebut sebagai GX. Ini menjadi fungsi yang kita gunakan untuk mencari nilai XI-nya. Ya, saat kita tentukan X0, maka kita dapat X1 sama dengan E pangkat X0 gitu ya. Ya, itu dapat X1. Kemudian X2 sama dengan E pangkat X2. Begitu seterusnya. Ya, sehingga kita dapatkan atau tidak kita dapatkan solusinya. Oke, paham namanya? Ya, paham ya? Kita coba aja. E min E pangkat X sama dengan 0. Gitu ya. Kita coba pakai Excel. Excel bisa ya, eksponensialnya. Itu apa? Excel. Excel. I-nya, iterasinya, mulai dari 0, 1, nah, ini XI, gitu ya. Kemudian ini ya sebenarnya ya nggak apa-apa, GXI ya, GXI. Nanti misalkan kira-kira mulai dari berapa? X sama dengan E pangkat X0. X sama dengan E, kita mulai dari 0 ya, misalnya. Ini kita mulai dari 0. Ya. Ya, E pangkat gitu ya. Ini sama dengan tadi power ya, power dari X. Eksponen ya, eksponensial ya. XP. Return I raise. Nah, ini pilih di enter nih. Nggak mau di enter. XP ya. Eksponen 1. Ya. Ini adalah E ya. 1 apa 0 ya? Oh, 1 betul. 1. Jadi E ya. Kemudian ini pangkat ini ya. Benar nggak? Oh ya, betul ya. Oke, kemudian ini sama dengan ini ya. Oke, kita copy. Ya, betul ya. Makin lama makin besar ya, ada yang salah.
Kalau X min E pangkat X sama dengan 0. Ya, ini pemilihan ini memang dengan apa namanya, dengan metode iterasi ini memang tidak dijamin ya kita akan bisa mendapatkan solusi. Ya, kira-kira X sama dengan E pangkat X. Kira-kira berapa ya? Jadi jangan mulai dari 0 berarti. Misalnya. Mulai dari min 1. Oh, masih juga akan membesar ya. Masih juga akan membesar. Jadi makanya kita butuh tadi ya yang ada konvergennya ya, metode iteratif konvergen. Kalau kita buat graf, ini nggak ada fungsi matematika biar bisa kita cari kira-kira solusinya berapa kita. Itu tidak mungkin ya. Ini coba kita sudah salah. Makin lama makin besar deh, bukan makin kecil. Makin besar. Ya, intinya dengan metode iterasi apa namanya sederhana ini kita tidak bisa dapatkan ya. Oke, ini penentuan apa namanya, penentuan nilai X-nya ini sangat penting, X0 ya. X0-nya penentuannya sangat penting. Kita gunakan contoh soal aja yang dijamin dapat ya, dijamin dapat contoh soal. Sekarang kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke ya, untuk ini kita nggak dapat ya kalau tadi nilai awalnya kita salah menentukan ya, nilai awalnya salah. Oke, kita lanjutkan sedikit. Oke, ya ini langkah pencarian metode iterasi tadi ya. Kita sudah menentukan gx tadi ya. Ini kita punya fungsi fx sama dengan 0. Kemudian dengan mengeluarkan sebahagian x ya. Kemudian kita dapatkan sebuah fungsi baru. Ya, sebelumnya pakai gx tadi ya. Ini pakai fx. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada dua penyebutan ya. Kemudian kita tentukan ya nilai x-nya sama dengan x0 ya. Kita tentukan nilai x sama dengan x0. Kemudian kita substitusikan ya. Seterusnya sehingga kita dapat dengan dengan formula seperti x1 sama dengan fx0. Ya, ini begitu seterusnya dicari sampai ya selisih antara xn plus 1 min xn atau selisih ya selisih dari xn plus 1 dengan xn itu kurang dari toleransi. Ya, maka metode proses pencarian dihentikan. Ya, proses pencarian dihentikan. Oke. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi algoritma ini digunakan untuk mencari P ya, di mana P adalah akar dari satu persamaan ya. Dan P-nya ini didapat dengan menggunakan rumus tadi GP tadi ya, atau di halaman sebelumnya tadi pakai FP ya, pakai FP. Oke. Kemudian inputnya ya nilai awal dari P0 atau X0 sebelumnya namanya, ini jadi P0 ya. Toleransi kita tentukan, jumlah iterasi maksimum juga kita tentukan. Outputnya ya kita dapatkan solusi P atau pesan kesalahan karena tidak ditemukan, karena sudah iterasinya sudah melewati iterasi maksimum yang ditentukan. Oke, step pertama kita setting nilai I 1, kemudian kita gunakan while
selama I kurang dari iterasi maksimum, maka kita jalankan 4 step ini. Ya, step 3, P sama dengan G P0. Ya. Kemudian step keempat, jika P min P0 kurang dari toleransi, ya maka selesai. Ya, outputnya adalah P. Ya, outputnya adalah P. Jika tidak, maka kita lanjutkan lagi, I sama dengan I plus 1. Iterasi mempersiapkan iterasi berikutnya. Set P0 sama dengan P. Oke, ini dilakukan seterusnya. Jika selesai, ya tanpa menjalankan, tanpa step 4 ini bernilai benar, maka outputnya adalah pesan kesalahan. Oke, kira-kira seperti itu. Ini lebih sederhana, tapi tidak dijamin keberadaan akar yang akan ditemukan akar. Ya, nah ini contoh. Misalnya kita punya fungsi 2x pangkat 3 min 7x plus 2 sama dengan 2. Ya, ini sketsa grafiknya. Jadi dia ada 3 akar ya. Ada 3 akar. Ada akar antara min 2 sampai min 1, ada dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini kita tidak menentukan rentang pencariannya, tapi kita hanya menentukan titik awal pencariannya dengan metode iterasi. Nah, misalkan ya, fungsinya kita ubah, ya ini fungsi awalnya sama dengan 0, kemudian sebuah x, ini ya, min 7x-nya kita pindahkan ruas kanan, kemudian kita putar lagi jadi ruas kiri, kemudian masing-masing dibagi 7, maka kita dapat sama ini. X sama dengan 2/7 x kuadrat plus 1. Ya, ini ya. Ya, paham ya? Jadi ini 2x plus 3 ditambah 2 sama dengan 7x gitu ya. Ya, kemudian diputar jadi 7x sama dengan 2x plus 3 ditambah 2. Ya, 2-nya kita keluarin jadi 2 dikali x pangkat 3 plus 1 gitu ya. Jadi 7x sama dengan 2 dikali x pangkat 3 plus 1. Ya, kemudian masing-masing dibagi 7 jadi ini ya. Jadi x sama. Oke, ini yang menjadi fx. Sebelumnya kadang disebut juga gx gitu. Oke. Kemudian dari sketsa tadi ada akar antara 0 dan 1. Ya, ada akar antara 0 dan 1. Misalkan kita ambil x0-nya 1. Ya, ini kan kalau kita lihat gambar tadi, grafnya tadi, kalau kita ambil x0-nya 1, bisa aja pencarian ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ya. Bisa juga loncat ke sini enggak gitu. Ya, kita ambil 1 misalnya. Oke. Kita ambil 1. Diperoleh hasil x1 sama dengan 2/7 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Sama dengan 0,571. Ya, dapat x1. Kemudian dengan x1 ini kita dapatkan x2. X2 sama dengan 0,339. Kemudian kita dapatkan dengan X2 ini, dapatkan X3. Ya, di X3. Oke. Dapat dari X3 dapat X4. Ya, dengan X4 dapat X5. Ini udah mulai konvergen kalau kita bulatkan sampai 3 angka di belakang koma. Ya, sudah mulai konvergen. Ya, sehingga ya didapat ya konvergen menuju ke ini 0,293. Ya, sementara realnya dicari dengan cara lain. Ya, realnya itu adalah 1 min 1/2 akar 2. Ya, sekitar 0,29283. Nah, ini sudah ketika dibulatkan sampai 3 angka sudah sama. Itu errornya kecil sekali ya, errornya kecil sekali. Ini dengan iterasi sederhana. Oke, kita coba dengan Excel ya. Ini fungsinya 2/7 x pangkat 3 plus 1 ya. Oke, kita coba pakai Excel. Nanti dengan Excel kita bisa ubah-ubah nilai awalnya. Ya, dengan fungsi yang sama tentunya. Oke, ini tadi soal sebelumnya ya. Tambahkan sedikit saja. In ya, misalkan ini I, kemudian X ya, X, kemudian F, X, I. Ini
XI. Kemudian 0, 1. Error gitu ya. Nah, ini aja. X I plus 1 min XI. Gitu ya. Oke ya. Ini tadi mulai dari 1 ya. Mulai dari 1. Kemudian FXI-nya sama dengan ya buka kurung tadi apa power I pangkat 3 ya. Oke, tambah 1 dikali 2 dibagi 7 ya. Dibagi 7. Ya. Kemudian ini sama dengan ini. Oke, ini kita copy. Oke, nah ini baru kita hitung. ABS ya, ABS absolute X ini min ini ya, atasnya ya. Oke. Nah, kita tinggal copy. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini sudah sampai langkah keberapa? Sampai iterasi kelima. Ya, iterasi kelima, errornya sudah ya 0,00027. Jadi kalau toleransinya 0,001 ya 0,001 maka selesai ya pada iterasi kelima. Iterasi kelima selesai. Ya. Itu kalau X0-nya 1 ya. Ya, kalau X0-nya 1, kita dapatkan hasil. Kalau X0-nya tidak 1, misalnya kita buat 0. Kita buat 0. Kira-kira dapat nggak? Oh, masih dapat. Masih dapat. X0-nya 0 ya. Tapi masih di akar yang sama ya. Masih di akar yang sama. Bahkan lebih cepat loh. Ya, iterasi ketiga sudah 0,00048 ya. Ya. Kalau X0-nya 0. Bagaimana kalau X0-nya 2? Nah, ini makin besar ya. Errornya makin besar ya. Artinya nggak ditemukan angka. Tadi kan ada juga yang akar di antara min 2 dan min 1 ya. Min 2, min 1. Coba kita buat min 1. Dapat nggak? Ini dapat nih. Tapi masih akar yang sama. Dia juga yang dapat. Saat kita masukkan karena ini dari min 1 menjadi 0 ya. Dari min 1 jadi 0. Sama. Coba dari min 2, min 2. Min 2. Min 2 langsung dapat itu 0 ya. Oh, karena kebetulan ya kita masukkan X0-nya dia solusi. Ya, X0-nya adalah betul nggak? Oh iya, solusinya ya min 2. Ya. Tadi fungsinya apa sih? 2x pangkat 3 min 7x plus 2 ya, sama dengan 0 ya. Min 2x pangkat 3 jadi min 2 pangkat 3 min 8. Sorry, bukan min 2. 2 pangkat 3 pangkat 2 dikali x pangkat 3. Jadi min 8 dikali 2 min 16. Ya. Kemudian dikurangin 7x min
min kali min jadi 14 ya, 14. Min 16 ditambah 14 ditambah 2 itu 0 ya. Berarti salah nih, jangan min 2 langsung dapat. Min 3. Nah, 3. Nggak dapat juga ya. Min 3 nggak dapat. Min 2,5. Tidak dapat juga. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini metode iterasi sederhana. Ya, jadi fungsinya, fungsi pencariannya f x-nya atau gx-nya ya beserta nilai awalnya ini menentukan hasil. Ya, beserta nilai awalnya menentukan hasil. Oke? Paham tadi? Kita balik ke pointernya. Jadi ini metode iterasi sederhana. Tidak dijamin keberadaan ditemukan solusi, karena bisa jadi proses pencariannya nanti nilai X-nya tidak konvergen ke suatu nilai tertentu. Ya, dia bisa berosilasi makin jauh, ya. 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 Ini contoh lain. Ya, tadi formulanya kan kita tentukan seperti ini ya. Ya, GX-nya sama dengan ini. Ya. Nah, kalau titik X0 kita ubah jadi 2, ini jadi tadi ya nilai X atau selisih X I plus 1 dengan XI min XI itu selisihnya ya tidak konvergen ke sebuah nilai tertentu alias divergen gitu ya. Makin menjauh dari akar yang kita cari. Kesimpulannya akar tidak ditemukan dengan formula ini ya, dengan formula yang sama. Tadi sudah kita coba juga ya. Tadi sudah kita coba. Saat kita inputkan X0-nya 2, dia tidak konvergen ke solusi tertentu. Ya. Kenapa demikian? Nanti ada ini ya, ada pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Nah, persamaan tadi ya 2x pangkat 3 min 7x plus 2 sama dengan 0 bisa kita ubah, kita dapatkan fungsi yang lain selain fungsi tadi ya 7/2 dikali x pangkat 3 plus 1. Ya, misalkan ini ya xn sama x min 1 ya. X sama dengan 7 xn min 2 dibagi 2xn kuadrat. Ya, ini bisa juga seperti ini. Ya. Kalau kita pisahkan, jadi 2x pangkat 3 sama dengan 7x min 2 ya, 7x min 2. Tadi 2x pangkat 3. Nah, 2x kuadratnya untuk membagi. Ya, sehingga 2x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat itu jadi x ya. Jadi x. Jadi x ya. Yang kalau dibagi ini jadi tinggal x, sehingga ini 7x dibagi 2x kuadrat. Ya. Oke, ini persamaan pertama. Bisa juga ya, ini jadinya seperti ini ya. Bisa juga ya tadi 2x pangkat 3 sama dengan ya 7x min 2 ya, bukan dibagi 2x kuadrat, tapi dibagi 2x saja. Sehingga x kuadrat sama dengan 7x min 2 dibagi 2x. Sehingga x-nya sama dengan akar ini. Ya, maka persamaannya didapat ya, seperti ini. Jadi ada 2 persamaan yang bisa kita buat. Sebenarnya tidak hanya 2, bisa banyak cara lagi yang lain ya. Ya. Oke, kira-kira caranya seperti itu. Misalkan kita ya dapat, bisa juga lah, oh ini yang akar 3 pangkat 3 tadi yang 2x pangkat 3 sama dengan 7x min 2 ya, itu cukup dibagi 2 ya, dibagi 2. Jadi x pangkat 3 sama 7x min 2 dibagi 2 gitu ya. Kemudian x-nya sama dengan akar pangkat 3 dari itu. Gitu ya. Jadi ada banyak persamaan. Oke, yang bisa digunakan.
Nah, persamaan mana yang sebaiknya digunakan? Ya, di pertemuan yang akan datang nanti bisa kita tentukan di awal. Ya, persamaan. Jadi, metode iterasi konvergen, ya itu hanya dengan menentukan perbedaannya, hanya penentuan fungsinya. Ini ada banyak fungsi yang bisa digunakan. Ya, maka fungsi mana yang sebaiknya digunakan untuk nilai awal yang mana? Gitu ya, untuk nilai awal yang mana? Ya, maka ya itu kita analisis dulu, baru kita gunakan metode yang sama dengan tadi, dengan algoritma yang sama dengan tadi. Ya, maka itu menjadi iterasi konvergen. Oke, kira-kira itu hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, ya saya simpulkan ya dari dua metode yang kita pelajari hari ini. Metode pertama biseksi, ya itu sepanjang memenuhi aturannya, maka aturannya itu tadi ya, ini fungsinya kontinu pada selang tertutup AB dan FA serta FB-nya berbeda tanda, maka dengan metode biseksi dipastikan ya dijamin akan ditemukan sebuah solusi, ya sebuah akar. Ya, asalkan penentuan iterasi maksimumnya sesuai ya. Ya. Oke. Tapi kita harus menentukan tadi ya rentang pencarian. Oke. Kemudian metode iterasi sederhana ya juga bisa kita gunakan untuk mencari akar ya, tetapi tidak dijamin akan menemukan akar yang dicari. Ya, ada beberapa faktor yang menentukan itu. Misalnya nilai awal dan fungsi GX-nya. Fungsi GX-nya, kita sebutnya GX saja ya. Fungsi GX-nya. Ya, menentukan fungsi GX ya dengan nilai awal tertentu itu sangat penting. Ya, bisa menyebabkan ya kita tidak mendapatkan akar. Dan yang harus ditentukan di sini nilai awal saja ya. Jadi hanya titik awal pencarian. Berbeda dengan metode biseksi, rentang awal pencarian. Metode iterasi hanya titik awal pencarian. Ya, metode biseksi ya dijamin akan dapat solusi, tetapi metode iterasi belum dijamin atau tidak dijamin akan menemukan solusi. Walaupun nanti ya ada teorema ya, dengan teorema tersebut kita bisa menentukan kombinasi antara nilai awal dan fungsi pencariannya yang bisa menjamin keberadaan atau akan didapatkan solusi. Ya, itu pertemuan yang akan datang. Oke, kira-kira itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik ya, untuk presensi tadi ya, dengan metode biseksi ya, soal tadi ya, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, baik. Ini pertemuan ke-6. Ya, tidak ada yang bermasalah. Presensi kan ya, untuk bisa ikut UTS ya. Oke. Oke ya, jangan ada yang tidak ikut UTS nanti. Jadi kita tinggal satu pertemuan lagi nanti ya. Ke depan ya, habis itu kita masuk UTS. Ya, mungkin UTS berarti saat Ramadan ya. Mudah-mudahan habis itu libur ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya untuk pertemuan terakhir sebelum UTS, dan pekan ini sama dengan pekan yang lalu tidak saya kasih PR. Ya, nanti PR-nya ketika kita sudah langsung senyum, nggak kasih PR langsung senyum. Nanti PR-nya dikumpulkan menjelang UTS ya, suruh buat programnya, agak banyak dikit ya, dirapel PR-nya. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, insya Allah kita ketemu ke depan. Saya izin dulu ya. Assalamualaikum.